Oke guys, kembali lagi di channel Kampung Audio. Kali ini kita di konten ngosak asik, ngobrol asik seputar musik. Nah, kita mau ngobrol apa hari ini? Jadi tema hari ini itu sangat menarik, unik, sekejap, geli. Pokoknya ini sebenarnya fenomena yang udah lama jadi apa ya? Jadi tanda tanya buat kita juga. Iya, jadi tanda tanya buat kita, jadi problem buat kita di dunia musik tentunya. Tema di video kali ini itu adalah lomba cover musik atau cover lagu yang tidak boleh diedit atau tidak boleh di proses recording. Ya, itulah mereka menyebutnya seperti itu. Gitu. Boleh. Oke, nanti lanjut. Nah, lanjut di pembahasan. So, ikutin videonya sampai habis. Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi sedikit pun, karena biar teman-teman paham dan nggak ada kejanggalan di antara kita. Gitu. Let's go. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi di video kali ini kita ditemani sama Dwi Putri. Iya, pasti kalau kalian mengikuti channel Ivan Pianis, kalian tahu ini siapa. Ini adalah tukang nyanyiku. Tukang nyanyi. Tukang nyanyi, tukang debat. Dan saat ini kita lagi mau Ini hasil debat. Nah, ini hasil debat kita. Yang agak berfaedah gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu lomba cover musik atau lagu no edit atau no recording gitu. Jadi tadi sore aku dapat mention dari temen, itu dia nge-tag pamflet di poster. Instagram, ya poster gitu di Instagram. Dia nge-tag ada lomba musik, lomba cover musik gitu dari tit gitu. Eventnya itu ya kalau saya eventnya bilang, lagi berjalan. Ya, eventnya lumayan besar, bisa dibilang besar itu event yang nggak ecek-ecek gitu. Cuman yang membuat kita nih geli, unik gitu dengan ini adalah di situ kan ada brosur, ada pamflet, judul dan lain-lain sebagainya. Nah, ada halaman syarat dan ketentuan nih. Itu wajib ya kalau di lomba itu harus ada kan, yang namanya sebuah perlombaan, sebuah kompetisi pasti ada yang namanya syarat dan ketentuan. Dan syarat dan ketentuan ini menurutku tuh jadi apa ya? Gambaran orang bisa lihat seberapa niat orang garap project, maksudnya mengadakan event ini atau enggak. Betul. Karena kalau kelihatan gitu loh yang bikin syarat dan ketentuannya salah-salah tuh, oh kok kayak gini ya gitu. Iya. Apa Bisa ya, dilihat kayak dari keseriusannya tuh, jadi bisa dilihat dari acara situ. ini tuh bisa dilihat dari syarat dan ketentuan ini. Jadi buat teman-teman kalau ada event-event atau bikin event, jangan pernah menyepelekan tentang syarat dan ketentuan ini gitu. Oke, next. Jadi syarat dan ketentuannya ini adalah poin pertama itu tentang durasi video yang harus dibuat. Jadi lomba covernya ini bukan suaranya aja yang dinilai, tapi video ya, cover jadi judulnya. juga videografinya ikut dinilai ya.
relevan lah dengan judul yang Sekarang emang video visual cover penting banget gitu ya, benar gitu. Jadi ketika nggak bisa live, maka video harus dinilai juga. Penampilan kalau waktu perform live itu akan masuk di penampilan gitu kan, kostum Aksi dan lain panggung. sebagainya. Nah itu. Nah terus di poin kedua itu aku lupa nih sebenarnya poin-poinnya, kita lupa nyatet ya karena memang nggak dipersiapkan sebenarnya konten ini, karena tadi dapat mention itu terus kok hati ini bergetar untuk membahas. Yaudahlah akhirnya langsung kita syuting hari ini bahas itu. Jadi poin intinya itu durasi video maksimalnya 6 menit. 6 menit. Ya oke lah, bisa wajar. Lagunya nggak dibatasi ya, lagu apa? Lagunya bebas. Lagunya bebas. tidak disebutkan di situ, hanya disebutkan lagu tidak boleh yang sudah pernah dilombakan sebelumnya. Terus nggak boleh mengandung sara. Nah, nggak boleh mengandung sara dan lain sebagainya. Terus unsur videonya gitu, ya pokoknya dinilai dari segi visualisasinya itu. Sampai ada kalimat yang bilang boleh menggunakan alat perekam apapun. Alat perekam apapun. Alat perekam tuh ada apa aja? Di dalam kurung itu, di dalam syarat dan ketentuan oke. si pamflet itu ditulis alat perekam apapun itu handycam, SLR, handphone, pokoknya segala macam kamera. Oke, jadi perekamnya perekam visual. Ya, perekamnya yang dijelaskan Oke. di situ adalah dari Perekam segi visual. visual. Jadi bebas mau pakai kamera apapun boleh, asalkan kualitas videonya memenuhi standar gitu, tulisannya seperti itu. Nah, terus next lagi ini yang membuat hati kita bergetar itu tadi, bergejolak itu ada Agak merincik nih iya, ya. ada syarat yang di tulisan itu bilang gini. Suara atau audio tidak boleh lip sync atau live cover. Jadi harus Iya, live cover. dalam kurung seperti itu, live cover, tidak boleh lip sync, tidak boleh recording, seperti itu. Terus poin selanjutnya boleh melewati tahap editing video sebatas pencahayaan, kecerahan, sama apa tadi, kejernihan kalau nggak salah. Itu pokoknya ada tiga itu yang boleh diedit itu dari segi videonya. Jadi dan video itu pun hanya boleh ngatur pencahayaan, kejernihan, sama lupa aku satu lagi. Berarti kalau misal dikasih efek gitu nggak bisa? Nggak tahu. Jadi nggak tahu, kita kasih misalkan moving video gitu. kasih efek slide-nya gitu, transisinya, nah itu nggak tahu. Ya mungkin nanti bisa ketika ada CP-nya kita bisa tanyakan. Tapi di brosur itu tertulis seperti itu. Nah, yang menarik yang mau kita bahas itu adalah Poin terakhir. di poin 2 terakhir Ya. ini tadi tentang lip sync dan editing video itu. Jadi poinnya di situ. Kalau poin yang sebelumnya itu masih oke, maksudnya masih bisa kita terima dan bisa pahami gitu loh. Maksud dan tujuan dibuat syarat itu tuh jelas. Ketika oke, video tidak boleh mengandung sara, ya jelas itu memang wajib. Video harus berdurasi 6 menit. Oke, itu masih bisa istilahnya ada argumen yang mendasari itu kenapa video harus 6 menit misalkan. Durasi itu memang penting gitu. Terus keorisinalan karya itu Orisinilan. Originalitas lah ya. Originalitas, tidak boleh plagiat, tidak boleh aransemen siapa yang hak ciptanya mungkin dipakai, atau bahkan yang sudah pernah menang atau diperlombakan itu nggak boleh. Itu masih bisa kita tangkap dan pahami gitu. Tapi untuk yang poin 2 terakhir tadi kok kayaknya agak gimana gitu untuk kita mengiyakan, itu kok susah gitu. Jadi menurut teman-teman gimana nih kalau yang namanya lomba cover
live. Itu menurut teman-teman selama ini gimana penilaian kalian itu gimana? Apakah seperti yang dituliskan di event ini yang nggak boleh di record audionya, nggak boleh diedit, bahkan sampai nggak boleh lip sync dalam tanda kutip lip sync. Nanti kita akan jelaskan apa itu lip sync, apa itu recording, kita akan jelaskan. Kalau teman-teman punya pendapat, boleh kalian taruh di kolom komentar gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita juga cuman beropini ya. Kita nggak pernah menyalahkan. Ini pandangan kita aja sih. Nah, sebagai orang yang pernah ikut lomba, sebagai orang yang sering sering cover, terus familiar sama yang namanya recording gitu. Iya betul. Minum dulu Mbak. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak udah dibuatin. Mbak di sana, Mbak kameramen. Oke, lanjut. Manis banget. Jadi setelah kita tahu topik utamanya, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu apa itu recording, apa itu live cover, apa itu kompetisi cover. Sebelumnya aku mau jelasin ini dulu kali ya. Apa? Kompetisi kan selama ini kebanyakan live. Bener. Itu dalam artian ada wujudnya gitu. Kita datang ke satu gedung, terus kita nonton kayak misalkan acara Indonesian Idol lah, kompetisi yang kita udah semua orang tahu. Jadi kita bisa lihat nih langsung nonton, oh ada penyanyinya di depan, oh ada jurinya, dan kita bisa denger langsung. Tapi karena si covidan ini semua kan berubah jadi virtual. Emang apa sih nggak boleh? Lanjut. Misu ya pokoknya apa tadi kan Indonesian Idol. Dari yang siaran langsung gitu, maksudnya kita bisa tonton secara nyata, denger nyata. Sekarang semua dipindah jadi virtual. Nah tapi ini juga jadi keterbatasan. Gimana sih caranya bisa nilai suara orang itu bisa bagus, benar-benar bagus apa enggak gitu loh. Karena ya itu tadi yang namanya teknologi, ada yang namanya recording. Makanya kita mau bahas recording itu sebenarnya proses apa sih yang akhirnya bikin kejanggalan itu, gitu. Bikin kejanggalan yang terjadi itu tadi. Gitu. Okay. Ya itu yang aku bilang tadi, sebenarnya fenomena ini tuh udah lama terjadi gitu loh. Cuman mungkin ya baru sekarang kesempatan untuk kita membahas. Ya walaupun kita nggak ada apa-apanya juga. Iya, sebenarnya kita mungkin nggak berkompeten di sini, tapi kita pengen berdiskusi aja sama teman-teman semua gitu. Jadi kembali lagi lanjut, kita akan menjelaskan 3 poin itu tadi ya, tentang apa itu recording, lip sync dan lain sebagainya, editing sampai ke lomba atau kompetisi cover, live dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa? Gitu. Oke. Masuk poin pertama, tentang apa dulu ya enaknya? Kompetisi kali ya? Kompetisi dulu. Kompetisi itu sebenarnya apa, gimana, dan yang dikompetisi itu kalau misalnya di cover kayak apa? Kita akan bahas kompetisi itu apa, perlombaan itu apa. Kalau menurutku, kompetisi itu kan sebuah ajang untuk bukan membandingkan, tapi untuk istilahnya apa ya, bertarung secara sportif, dalam artian bertarung itu berlomba untuk menjadi yang terbaik. Itu penangkapku sebuah kompetisi itu kayak gitu. Jadi kalau kalian ikut kompetisi, berarti kalian itu berlomba-lomba untuk menampilkan sesuatu yang terbaik yang kalian punya gitu loh. Misal aku sama kamu nih ikut kompetisi, otomatis aku harus lebih unggul dari kamu. Kamu pun seperti itu. Kamu harus lebih unggul dari aku, kan gitu. Akhirnya berlomba-lomba. Gambaran orang lomba balap sepeda kan pengen posisi yang paling terdepan gitu. Nah, itu sebuah kompetisi itu seperti itu. Jadi gimana caranya si peserta ini menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor 1, akhirnya menjadi juara. Nah, kalau di kompetisi ada kriteria juara. Nah, itu ada di kompetisi ada kriterianya, yang juara 1 ini harus apa. Misal
lomba vokal nih, berarti nggak boleh fales misalkan, terus notasinya bener, nggak melenceng dari lagu aslinya, terus improvisasinya bener, terus mimiknya, ekspresinya. Nah itu kriterianya yang dinilai itu sebuah kompetisi itu mencakup itu semua yang namanya sebuah kompetisi. Jadi masing-masing kategori atau masing-masing bidang pasti ada kriterianya masing-masing. Betul. Ketika kompetisi lagu apa yang dinilai, kompetisi lukis apa yang dinilai. Kadang kompetisi sama-sama vokal juga beda kriteria. Nah, bisa beda kriteria. Beda event beda kriteria. Tergantung gitu. siapa yang mengadakan, siapa panitianya, siapa jurinya. Ya, nah, itu juga bisa berpengaruh. Itu tentang kompetisi. Kemudian cukup nih kompetisi ya. Cukup kalian nanti kita singgung. Kita next bahas week aja, Kak. Iya, bolak-balik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang recording. Oke. Apa itu sebenarnya recording? Record. Gitu. Kalau dalam terjemahannya kan sebenarnya merekam. Recording itu merekam, direkam. Jadi sepenangkepku itu ketika direkam itu berarti kan sesuatu yang terjadi itu direkam oleh perangkat yang itu bisa diputar balik kapanpun, bisa di-recall kapanpun gitu loh. Gitu ya? Nah, bisa di-save, bisa dilihat atau didengarkan ulang gitu loh. Secara ulang. Ketika yang direkam ini sudah berhenti, rekamannya ini bisa kita ulang gitu loh. Itulah yang namanya recording. Itu. Kegunaannya recording banyak. Tentunya di dunia sekarang kegunaannya banyak ya, untuk bikin film, untuk bikin lagu, untuk bikin album dalam bentuk digital dan lain sebagainya, itu menggunakan teknik recording. Recording itu juga ada recording suara. Ya, benar, ada recording visual, apapun itu namanya recording gitu. Oke, recording. Kemudian masuk ke tahap di recording itu ada yang namanya editing, ada yang namanya mixing. Ini bentar, ini masih recording secara umum? Iya, recording secara umum. Jadi apapun itu akan melewati tahap mixing, mastering, terus editing, itu pasti ada balancing, semuanya entah di video atau mungkin bahasanya beda kali ya, kalau misalnya di video atau hanya suara beda, gitu. hanya beda bahasanya, cuman karena ya aku taunya di audio, lebih ke audio. Kalau untuk yang visual mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu bisa ikut berkomentar. Kalau mixing mastering itu apa sih namanya di gitu, visual, kalau di gitu visual apa gitu. Cuman intinya adalah editing. Editing itu selalu ada. Nah, editing ini gunanya apa sih? Kan gitu. Editing itu apa? Dalam sebuah industri atau produksi, entah itu musik, entah itu film, video dan lain sebagainya, yang namanya editing itu adalah merapikan file yang sudah di-record. Kenapa perlu dirapikan? Kenapa perlu dirapikan? Karena yang namanya recording yang tadi sudah melewati proses recording itu kadang belum runtut kontinuitasnya. Misal syuting film itu kan nggak mungkin film 1 jam terus kameranya itu roll 1 jam. Itu kan nggak mungkin gitu kamera loh. yang bisa on 1 jam. Kamera yang ngeroll 1 jam terus aktornya yang mau jadi dari awal ke akhir naskahnya gitu ya. Dia berdialog 1 jam full itu nggak mungkin, dengan setting tempat yang berbeda-beda, terus kostum yang berbeda juga mungkin, terus dialog yang begitu banyak, action yang berbeda-beda, nggak mungkin 1 jam film di roll non-stop gitu, itu nggak mungkin. Jadi editing itu ada proses penggabungan itu tadi, menggabungkan scene-scene yang terpotong-potong itu tadi. Itu kan film tuh. Itu film. Kalau lagu kan nggak ada yang sejam 2 jam. Nah, kalau lagu ketika recording biasanya ada yang misal dia bikin record guide-nya dulu. Misal
piano sama vokalnya dulu. Terus nanti baru ditambahin record drumnya, baru masuk ke bassnya, gitarnya, semua satu-satu. Itu kadang orang nggak kadang, tapi dalam produksi musik untuk istilahnya standar yang bisa dibilang untuk CD, untuk album itu akan melewati tahap itu, di mana recordingnya itu per instrumen satu-satu, nggak yang full band direcord bareng gitu loh. Ada perbedaan? Ada. Perbedaannya sebenarnya bukan oke, kita bicara tentang kualitas ya. Tapi kualitas di sini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kualitas yang bagaimana gitu. Cuman garis besarnya adalah ketika kita bermain full dalam satu band terus kita record langsung itu kan kita nggak bisa menjamin semua pemain itu bermain rapi, bersih, bener gitu kan. Pasti ada salahnya, pasti ada miss-nya, pasti ada lost contact, lost control dan lain sebagainya. Itu wajar, manusiawi. Bermain musik itu nggak bisa yang perfect 100% gitu, nggak bisa. Pasti ada celah di mana kesalahan itu tuh ada gitu loh. Nah, kalau itu terjadi di sebuah industri yang selama ini kalian nikmatin, itu fatal. Kayak misalnya di platform digital, YouTube lah, Spotify, ada cacatnya gitu ya. Ada cacatnya itu nggak bisa gitu loh. Apalagi berupa produk yang kalian beli atau diperjualbelikan, misalkan CD. Kalian udah beli CD mahal-mahal nih atau kaset yang mahal. Tapi di situ ada kesalahan, ada celah yang itu membuat kalian nggak enak didengar itu. Jadinya merasa rugi ya? Nah, itu kan akan merugikan kalian juga. Makanya gimana caranya biar menjadi perfect, ya rekamannya atau recordingnya satu-satu. Kalau satu-satu, salah satu ya yang ngulang ya yang itu tok gitu loh. Yang salah aja. Misal udah ambil guide piano sama bass misalkan. Udah nih pemain piano sama bassnya udah nggak istilahnya nggak resiko lagi, tinggal drumnya mengikuti. Nanti kalau drumnya salah-salah ya berarti yang ngolang drum aja. Yang capek pemain drumnya aja gitu loh. Udah itu resiko drummernya. Terus ke vokal, misal instrumen semua udah jadi, biasanya yang terakhir nih vokalis. Nah, vokalis kan musiknya udah jadi musiknya udah jadi, enak tinggal improve-nya gimana, mau tekniknya seperti apa, itu kan vokalis akan lebih enak untuk eksplorasi gitu loh. Ketika salah atau mungkin nggak puas nih, udah jadi terus aku pengen ganti penjiwaannya ini. belum dapet gitu. Aku kok kayaknya dapat improve gini, feel-nya gini. Nah, itu bisa diulang gitu loh. Tapi ketika itu di record bareng, itu nggak bisa seperti itu. Masa ketika tengah-tengah lagu terus vokalisnya enggak coba tolong ulangin, aku pengen kasih ini di bagian ini, kita harus ulang dari depan. Nggak bisa seperti itu, Bor. Tapi kan mereka kalau mau recording ada proses latihan nggak sih? Ada, pasti ada. Terus kalau misalnya gini, misalnya nih siapa ya penyanyi, misalnya Whitney Houston lah gitu. Dia udah bikin, dia record, terus dia ini album nih, keluarin album, keluarin single aja, keluarin single. Terus dia nyanyi off air atau on air lah. Tapi dia kan live performance nih. Itu kan juga nggak boleh ada cacat. Betul. Dan kebanyakan 90% mereka bernyanyi, artis-artis gitu maksudnya, penyanyi-penyanyi papan atas, mereka tuh bernyanyi persis sama apa yang di albumnya mereka gitu loh. Bener. Berarti kan mereka bisa melakukan itu dengan perfect dong. Bisa. Cuman kan kita tidak tahu sebenarnya dalam live itu sebenarnya tuh ada kesalahan, itu pasti ada. Cuman kita nggak bisa menilai ketika kita nonton live sebagai di orang panggung luar gitu. ya. Sebagai orang penonton nih, kalian misalkan beli tiket festival, jingkrak-jingkrak, gimana kalian bisa dengerin, oh ini salah, oh ini fals misalkan, oh ini harusnya nggak gini. Kalian Itu tahu nggak salah bisa. kalau ada bunyi nging gitu. Nah itu kan baru ketahuan. Tapi kalau di dalam sebuah CD atau kita dengerin sendiri pakai
earphone misalkan, itu kita bisa dengar sedetail-detailnya gitu loh. Tapi ketika kita nonton di panggung seperti itu, ya secara sekilas kasat mata kita nggak akan melihat kesalahan, kecuali bener-bener fatal gitu ya. Tapi sebenarnya mereka bermain nggak persis, entah cengkoknya, entah kick drumnya aja. Kick drumnya itu nggak mungkin sepanjang lagu sama, itu nggak bisa, kecuali dia baca partitur. Ada partitur pastinya mungkin dia bisa sama, tapi yang namanya kesalahan itu saya rasa tetap ada, sekecil apapun itu tetap ada. Dan kalau itu terjadi di sebuah produk yang diperjualbelikan, nah itu yang saya bilang tadi, itu nggak bisa gitu loh. Celah satu titik itu tadi itu nggak bisa ada di sebuah Spotify, Joox atau CD itu sampai ada cacat, itu nggak bisa, karena kita mendengarkan itu berulang kali, nggak cuma sekali. Kalau konser nggak mungkin lagu itu akan diulang 2 kali gitu loh. Sekali habis selesai gitu loh. Joget sekali habis selesai. Cuman kalau sudah di Spotify, kita kan bisa ulang itu berulang kali, dengerin itu berulang kali. Dan kalau itu ada kesalahan, berarti kesalahan itu juga akan berulang kali gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Jadi itulah teknologi recording dan editing di situ. Berarti poinnya gini kali ya, kalau misalnya yang kompetisi tadi kan dia melakukan yang terbaik nih buat biar jadi juara. Betul. Berarti kalau dari yang si album ini dia melakukan yang terbaik biar nggak ada cacat di albumnya, betul. Apa produk yang dikeluarkan gitu, di lagunya dia yang di. Jadi sama-sama melakukan hal yang terbaik untuk gitu. Hal yang terbaik yang ditunjukkan gitu loh. Hanya bedanya diperlombakan atau tidak. Yang satu diperlombakan, yang satu diperjualbelikan. Nah, sama-sama gitu. Sebenarnya mungkin sama-sama berlomba ya, kayak misalnya. Ya berlomba dalam artian menjadi istilahnya yang menang di mata fansnya gitu-gitu, ya, diterima di masyarakat. Karena kan pasar pasti beda-beda. Oke. Gitu. Fungsi. Tadi fungsi recording kan berarti apa tadi? Merapikan file, editing. Selain itu ada lagi nggak fungsinya recording? Banyak sebenarnya. Ya maksudnya secara luas itu tadi poin intinya adalah itu. Oke. Aku mau nangkep ini kali ya dari pengalamanku. Kalau proses recording kan tadi dijelasin ada editing, benar, ada mixing and mastering. Yeah. Tadi kan karena kita udah take si recordingnya ini satu-satu tuh per instrumen, terus kita butuh memixing. Karena kalau misalnya satu-satu gitu kan kayak volumenya misalnya pianonya lebih besar atau lebih kecil gitu kali ya. Betul. Jadi perlu mixing and mastering. Tapi ini yang jadi pro dan kontra tentang recording adalah tentang autotune. Autotune, oke. Entah vokal, entah musik, itu ibaratnya kalau seorang penyanyi aja pakai itu tuh dinilai berdosa gitu ya. Gak bisa nyanyi gitu loh. Benar. Nah itu tuh sebenarnya gimana? Apakah proses autotune itu juga penting atau sebenarnya ya ini sebenarnya cuma penolong aja sih buat penyanyi atau buat gitu-gitu lah. Kembali lagi ke sebuah tujuan untuk menampilkan yang terbaik. Ketika kita bicara vokal ya, vokalis manapun itu yang namanya ketika dia menggunakan istilahnya bukan saya menggunakan bukan autotune ya, lebih ke atau membersihkan pitch yang kurang. Sebenarnya si vokalis ini nggak fals gitu loh. Tapi yang namanya nada, yang namanya pitch perfect. Audio, nah ada yang namanya pitch perfect itu ketika bergeser satu frekuensi aja itu tuh sudah ketika telinga yang terutama telinga engineer yang peka itu akan berpengaruh gitu loh. Mungkin untuk pendengar awam istilahnya pasar masyarakat biasa
itu nggak menjadi sorotan gitu loh. Taunya masyarakat ya yang namanya autotune itu ketika fales jadi nggak fales gitu loh. Itu makanya aku bilang stigmanya gitu ya. Stigmanya masyarakat itu negatif. Ketika autotune itu berarti suara fales jadi nggak fales, suara jelek jadi nggak jelek gitu loh. Yang kita mau benarkan di situ. Ketika di sebuah proses recording, editing sampai ke mixing sampai ke autotune atau yang namanya pitch perfect itu tadi, itu nggak semata-mata fales menjadi nggak fales, coy. Bukan ketok magic ya, nah, gitu. Kita itu sebagai sound engineer, sebagai apa istilahnya operator sebuah recording itu bukan pesulap yang bisa merubah suara jelek menjadi bagus. Jadi kalau fales ya fales aja suara gitu. Fales menjadi bener itu nggak bisa, bro. Yang namanya recording ketika ada yang fales, kita itu nggak langsung oke, kita autotune, nggak gitu. Fales ulangin. Nggak ada yang namanya fales, oke autotune, fales autotune, nggak bisa. Kita nggak bisa bermain di situ 100%. Jadi skill atau kemampuan si vokalis ini juga menentukan gitu loh. Ini pengalamanku ya, kalau misalnya dari proses aku suka record di cover-coveran ini. Kalau kita habis record kan biasanya kita dengerin ulang dulu tuh. Ya. Itu emang ada nada yang ketika aku dengar ulang tuh ini nggak enak nih nadanya. Ini harus diulang gitu kan. Tapi ada gimana ya bilangnya? Jadi tuh ada nada yang misalnya kita nih ke sol nih tujuannya, nada sol. Tapi kita tuh cuma nyampe fa atau misalnya kita kelebihan di la gitu. Itu sebenarnya bisa di autotune? Bisa. Atau lebih baik kita ulang nih? Kan itu sebenarnya fals. Lebih baik diulang. Karena gini, ya yang namanya robot, yang namanya komputer itu kan tetap apa ya, tidak bisa mengalahkan karya Tuhan gitu loh. Gitu wis. Holy banget. Jadi ya gimana pun caranya itu yang namanya teknologi itu kan hanya membantu untuk yaitu menyempurnakan, merapikan sebaik mungkin gitu loh. Tapi yang namanya manusiawi itu tetap berperan penting gitu loh dalam sebuah produksi. Dalam artian manusiawi itu apa? Yaitu tadi feel-nya, penjiwaannya. Walaupun recording bisa diedit sana sini, bisa diatur sana sini, tapi feel-nya akan berbeda ketika kita hanya fokus dalam sebuah editing dan autotune itu tadi. Akan berbeda ketika si vokalis ini bener-bener nadanya tepat, terus penjiwaannya bener, itu akan hasilnya berbeda gitu loh. Berarti aku sekarang tanya gini, apakah semua nada bisa di autotune? Bisa di autotune, bisa. Dari misalnya do ke si gitu? Bisa. Oke. Jadi gini ya, yang namanya autotune, kalau kita ngomongin autotune kan berarti tone yang otomatis nih, nada yang otomatis. Berarti kan otomatis kita berubah, mau otomatis kemana nih, nada ini mau kita bikin otomatis ke nada mana gitu loh, yang namanya autotune. Jadi misal kamu nih cuman, ya sekarang kan ada nih parodi-parodi yang orang ngobrol diiringin, orang apa narasi terus dibikin lagu, orang yang cuman istilahnya ya itu kan ada konten-konten yang kayak gitu, misal ngomong kalau lihat video-video kampanye pemilu udah itu kayak gitu, orang pidato dibikin lagu, itu kan sebenarnya teknologi tone itu tadi. Ketika obrolan, omongan yang datar atau yang istilahnya tidak berlagu bisa dibikin lagu. Berarti kan itu teknologi autotune itu berguna gitu loh. Oke, sekarang tadi kan kita ngomongin berarti ke kriteria atau apa ya, cara orang editing kali ya. Iya. Gaya orang mengedit. Kalau misalnya Ivan mungkin tadi lebih baik kalau sebenarnya bisa di autotune, tapi kalau misalnya kamu bisa ulang, kita akan ulang. Tapi kan nggak semua orang melakukan hal itu. Maksudnya
metode gaya itu. Iya betul, gayanya dia tuh nggak kayak gitu. Benar. Dan itu yang mungkin akhirnya nyambung ke kompetisi yang tadi tuh loh, kepercayaan masyarakat itu jadi ini autotune nih gitu. Oke. Karena recording udah jelas nih autotune gitu loh. Nah, oke. Sekarang ya mungkin biar nggak terlalu panjang juga videonya ya. Oke. Untuk tentang recording intinya itu, gitu kan. Recording itu. Kembali lagi ke kompetisi. Kompetisi ini. Kita ini kan akhirnya menganalisa ya. Dari fenomena ini tuh kita observasi, menganalisa dan ya sedikit mencari jawaban sendiri akhirnya. Kenapa sih akhirnya kok ada peraturan yang seperti itu gitu loh. Nggak boleh recording, nggak boleh lip sync, nggak boleh editing dan lain sebagainya. Tadi Putri bilang ya mungkin akhirnya orang menyalahgunakan teknologi itu. Yang seharusnya fales dibikin nggak fales, yang mungkin suaranya kurang bagus bisa dibikin bagus. Itu aku mau belajar deh sama engineer-nya itu. Kalau ada vokalis yang suaranya nggak bagus, aku kasih ya nanti. Nggak, ada boleh. penyanyi yang kayaknya aku nggak perlu jadi sound engineer, aku udah tahu deh ini editing nah gitu. Aku mau belajar deh sama engineer-nya itu biar aku bisa ngerubah suara orang yang bisa dibilang kurang jadi bisa bagus gitu. Jadi laku. Jadi laku. Kita kembali lagi ke sebuah kompetisi itu. Jadi akhirnya kan kita beranggapannya gini. Kompetisi itu nggak fair. Ya. Ketika melewati sebuah proses recording, editing dan lain sebagainya. Nggak fairnya gimana? Nanti ada orang yang dia berjuang dengan apa adanya tapi dikalahkan dengan teknologi. Mungkin seperti itu ya. Itu jawaban pertama. Terus selanjutnya adalah mungkin nanti ada orang juga atau peserta yang akhirnya bisa menjadi bumerang buat si panitianya. Ini dimenangin padahal ini gini, ini tuh editing, ini di autotune dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya ini yang nggak record ini lebih bagus gitu, gitu kan. Jadi akhirnya mungkin si panitia ini atau yang mengadakan event ini mengantisipasi hal itu gitu. Cuman kurang tepat juga kalau menurutku syarat dan ketentuan itu seperti itu gitu loh. Karena gini, sekarang dibalik lagi. Yang mengadakan event ini, yang menjadi event ini, yang menjadi juri di event ini, itu siapa? Dia berkompeten atau tidak? Dia punya istilahnya kapasitasnya seberapa gitu kan? Ini event apa? Nah, itu maksudnya lingkupannya segimana? Seberapa gitu kan? Terus tujuannya apa? Nah, itu. Sama sasarannya mungkin siapa gitu. Jadi maaf nih ya. Jadi kalau aku bisa bilang dari satu sisi, ketika panitia atau juri bilang ini nggak boleh diedit, ini nggak boleh direcord, aku bisa bilang gini, kenapa nggak jurinya aja yang seharusnya bisa menilai mana bahwa yang karya record, ini itu sebenarnya layak untuk menang atau enggak gitu loh. Karena kita kembali lagi di itu tadi, yang namanya teknologi, recording dan lain sebagainya itu nggak bisa merubah yang jelek menjadi bagus semata-mata terus bisa menang gitu loh. Jadi menurutku itu yang menentukan itu justru jurinya seharusnya, bukan pesertanya yang dibatasi gitu loh. Kalau peserta itu kan ya itu tadi, tujuan peserta ikut lomba itu untuk menunjukkan karya terbaiknya. Dia nggak mau dong terlihat fales, dia nggak mau terlihat cacat, dia nggak mau terlihat salah. Itu hal yang wajar dalam sebuah kompetisi. Gimana caranya? Recording, editing, mastering, mixing. Apalagi ini prosesnya virtual. Nah, apalagi gitu. ini virtual yang dinilai jelas, visualisasinya, audionya jelas gitu loh. Jadi menurutku ketika ada batasan ini justru
juri ini nggak fair, panitia yang mengadakan ini nggak fair, berarti dia membatasi si talent ini untuk menjadi yang terbaik gitu loh. Itu menurutku, kalau pendapatku seperti itu. Ruang lingkupnya ya terbatas. Jadi kembali lagi, kalau aku kembalikan, kenapa nggak si juri atau panitianya yang seharusnya kapasitasnya bisa untuk menyaring mereka ini, karena tidak menutup kemungkinan yang tidak melewati proses recording ini menjadi yang terbaik gitu loh. Ketika yang proses recordingnya itu nggak sempurna, dia pasti ada salahnya. Bisa dilihat misal dari noise-nya, misal dari pitch perfect-nya, ya, kalau nggak satu instrumental yang dari mixing and mastering, dari harmonisasinya itu kan nggak bisa istilahnya humanisasinya itu tadi itu nggak bisa sebuah robot itu menyaingi manusia asli, itu nggak bisa. Makanya ada namanya human ketika teknologi itu yaitu si manusiawinya ini tuh nggak bisa menyerupai gitu loh. Bukan human error ya? Bukan human humanisasi lah gitu aja lah nyebutnya. Jadi intinya adalah di mana sebuah penjiwaan, sebuah ekspresi, sebuah feel dalam sebuah karya itu kan nggak bisa dibuat-buat gitu loh. Misal Putri nyanyi nih, terus biar dibikin sedih, dibikin galau, itu penjiwaan tuh paling nggak bisa itu kan penjiwaan si Putrinya, nggak bisa di plugin sebuah software terus dibikin plugin sedih, nggak bisa coy. Plugin gembira, yang nyanyi sedih tak masukin plugin gembira jadi seneng, yang nyanyi gembira tak masukin plugin sedih jadi sedih lagunya, nggak bisa gitu. Nah maksudnya humanisasi itu seperti itu, termasuk di dalam itu tadi harmonisasi, pitch perfectnya itu tadi. Pokoknya kalau kita berbicara tentang recording kok nggak akan cukup deh di video ini, 3 jam juga nggak akan selesai gitu loh. Cuman dari segi sisi luasnya, dari sudut pandang globalnya itu jelas kan, saya harap teman-teman mengerti gitu loh. Jadi ketika ada kompetisi, tolonglah dipikir lagi nih untuk syarat dan ketentuannya. Kembali lagi gitu tadi, kapasitas si penilai atau si juri ini bisa nggak untuk menyaring, memfilter para talent-talent ini gitu loh. Saya kasih contoh simpelnya gini. Misal ada lomba fotografi, dilarang menggunakan SLR. Ada nih, saya bisa bilang gini karena saya pernah menemui. Dilarang menggunakan kamera DSLR atau mirrorless atau kamera-kamera profesional. Mereka bilang seperti itu. Hanya boleh menggunakan kamera handphone. Oke nih, semua peserta mengikuti aturannya dengan kamera handphone. Terus ada satu peserta yang HP-nya misalnya Xiaomi, Mito lah, misalnya di sana HP. Gak boleh sebut brand Ya nggak apa-apa lah gitu. Misal HP A, terus ada yang menggunakan satu lagi menggunakan HP iPhone gitu. Kira-kira menurut teman-teman nih, foto mana yang kualitasnya bagus? iPhone 4 deh. Nah tuh. Sama iPhone 11. Sama iPhone deh. Kenapa teman-teman beli iPhone 11? Pasti yang iPhone 8 ditinggal. Nah, pasti kan ngejar kameranya kan. Karena pasti kalian bilang kameranya ini lebih bagus, kameranya ini lebih jernih, lebih gini. Berarti kan bisa dilihat di situ sama-sama handphone. Itu nggak bisa diklasifikasi untuk nggak boleh pakai kamera profesional, nggak boleh pakai SLR. Lah kalau musuhnya iPhone ya kasihan yang HP-nya Xiaomi dong, kameranya nggak bisa bertanding dengan yang iPhone gitu. Itu contoh simpelnya seperti itu. Itu yang istilahnya mungkin bisa diterima teman-teman secara gampang gitu ya. Itu jelas, itu dari segi teknologi kalau mau ngomongin
profesional dan tidak profesional, tolak ukurnya random gitu loh. Itu nggak bisa dijadikan patokan gitu. Terus aku kalau ngelihat dari si syarat dan kriteria tadi si kompetisi ini tuh, aku langsung nangkepnya, oh ini cuma boleh di indoor. Kita nggak bisa lakuin ini di outdoor. Itu terbatas dong. Kita cuma dibatasi di indoor. Ketika videonya live ya, bener-bener nggak boleh ada audio yang dimasukin gitu. Iya, karena gini kan tadi bilangnya cuma handycam, kamera, boleh SLR, tapi dia bilang nggak boleh ada proses editing suara. Iya. Misal nih, aku kepengen di sawah atau di jalan raya atau di mana sih yang bagus gitu, di pantai. Di pantai gitu. Suara gue nggak akan kedengeran gitu, suara ombaknya bakal lebih gede. Suara angin. Yang ada tuh cuma terus nanti pas nyanyi ada tintin. Itu nggak mungkin. Ya kali dinilai. Nah, itu kan kita kan menyelamatkan hal-hal yang kayak gitu loh sebenarnya. Dan apalagi itu diupload di sebuah platform digital yang akan dilihat banyak orang gitu loh. Dan ini event besar. Nah, itu dia. Terus misalnya balik. Ya emang cuma boleh di indoor. Oke deh di indoor. Misal nih kayak rumahku deh. Kanan kirinya ini pabrik batu. Kalian tahu pabrik batu alam gak sih? Ya. Yang bunyi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, batunya digergajiin gitu. Ya enggak gitu maksudnya. Terus kanan kiri depan belakang tuh pabrik semua gitu. Ruangannya nggak ada peredamnya. Ada terus, orang ngobrol. Nah, ada tamu bisa, atau rumahnya di pinggir jalan atau gitu. Emaknya lagi masak, ngewangi. Gitu. Kalau enggak dia punya bayi gitu, bayinya nangis. Itu kan, atau ada mbak gitu. Kan nggak bisa gitu loh. Jadi itulah gunanya recording. Jadi dalam artian lip sync itu bukan kalau lip syncnya nih, misal aku ambil suaranya Agnes Monica, gambarnya Putri, itu salah. Itu lip sync yang haram, itu seperti itu. Tapi kalau lip sync suaranya dia sendiri kok. Itu aku yang nyanyi. Dia kan yang nyanyi sendiri. Dia hanya mengulang di video, hanya mengantisipasi yaitu tadi suara-suara yang tidak diinginkan, itu lip sync. Itu seperti itu, guys. Itu lip sync. Aku mau kasih contoh ini deh. Kalau kamu kan tadi bilangnya kemampuan, ambil garis besar deh, kemampuan jurinya. Yeah. Balik ke kemampuan juri, kalau jurinya bisa ya sebenarnya bisa aja gitu. Bisa aja dinilai itu bisa. Dan aku tuh habis ikut sebelum ini ada 2 lomba yang kita ikutin. Yang satu itu video cover, dua-duanya virtual. Yang satu ini dua-duanya sama-sama tingkat nasional, tapi yang satu diadain sama orang lokal ya bisa disebut. Iya, satu daerah gitu. Iya. Daerah, nggak daerah besar gitu. Tapi dia tetap melakukannya se-Indonesia. Terus yang satu lagi nih public figure, penyanyi kita semua kenal. Ya, terkenal gitu lah. Terkenal. Artis. Gitu. Artis. Terus di yang lokal ini, si daerah ini, dia ada 2 tahap seleksinya. Yang satu harus akapela dulu. Jadi beneran nyanyi akapela. Nggak boleh diiringin. Padahal aku kategorinya grup, dan grupnya itu sama musik. Nggak boleh di-record. Audionya. Iya, maksudnya nggak boleh pakai perangkat. Terus ya udahlah. Ya udah aku coba nyanyi aja gitu. Kita lanjut nih, ada babak 2-nya, babak finalnya. Lolos terus babak final. Di situ boleh perangkat lunak, boleh editing, boleh mixing. Pokoknya ya semua video, lah. Pokoknya konsep dari A, B, C, D, make up, kostum, tempat, pokoknya semuanya itu dinilai gitu. Ya sebenarnya ada nggak fair juga di situ gitu loh. Maksudnya nggak fairnya adalah ketika orang lain yang solo tuh udah dinilai satu kesatuan gitu loh. Sedangkan aku nih grup
ada pengiringnya. Ada pengiringnya yang harusnya juga dinilai gitu loh. Kalau nggak boleh di-record, harusnya pengiringnya pun ya udah main lah. aja Ya, gitu kan. betul. Kan nggak di-record gitu, nggak pakai perangkat lunak. Nah, itu yang tingkat lokal. Terus yang tingkat si artis ini nih ceritanya. Pas kita baca kriterianya, Ivan langsung bilang, ini kompetisi yang bener nih kayak gini. Iya. Terlihat dari syarat dan ketentuan itu tadi. Terlihat Kembali dari lagi. Syarat dan seserius apa ketentuan gitu. itu membuat menjadi indikator event ini itu levelnya seberapa gitu. Dan yang ngepromot gitulah alasannya, yang ngajak masyarakat Indonesia buat ikutan lomba ini tuh juga artis-artis kayak Ruth Sahanaya. Terus siapa itu yang vokal coach? Itu yang voice apa sih, Instagram itulah. Vokal voice atau apa Ya, gitu. itulah. Aku lupa lah bapak itu tuh siapa sih namanya. Ya itulah. Terus banyaklah orang-orang yang ngajak buat lomba ini. Dan di situ tuh nggak ada kriteria untuk nggak boleh di-record. Bahkan ada peserta yang akhirnya tanya, ini boleh recording nggak, boleh di-record? Dan aku pun sendiri tanya, aku DM gitu langsung, aku tanya ke yang ngadain, boleh nggak nih di-record pakai perangkat lunak? Terus dia jawabnya boleh. Ya walaupun sebenarnya sudah tertulis ya. Iya. Cuma kan aku memastikan ya, kayak karena janggal itu. Gitu. Terus memastikan boleh kok gitu. Terus bahkan dia tuh ada satu video penjelasan yang bilang gini, ini bener-bener si yang ngadain tuh ngejelasin, teman-teman boleh merecord hanya dengan handphone, tapi musik sama suaranya tetap kerekam gitu, asal jangan suaranya yang lebih keras atau musiknya lebih keras. Balancing lah. Itu boleh langsung direcord pakai handphone gitu tuh boleh, nggak perlu ada proses recording. Tapi kalaupun mau pakai proses recording, it's okay gitu loh. Dan nggak ada kategori, oh ini yang recording, ini yang nggak recording, tuh nggak ada yang kayak gitu. Mereka semua jadi satu dan mereka semua bisa menemuin, oh yang menang siapa gitu. Dan yang menang itu bener-bener 80% ya aku lihat. Pokoknya mereka semua tuh gimana ya? Ada yang melalui tahap recording. Jadi tiap kategori itu ada 4 pemenang. Ada yang melalui tahap recording dan ada yang enggak juga gitu loh. Yang enggak tuh bisa jadi pemenang. Di situ aku pakai ini recording kan, aku pakai record, ada proses recordnya. Tapi yang nggak menang. Nggak menang, tapi tetap aja gitu loh. Yang nggak record, Bisa yang cuma menang. langsung tuh bisa menang gitu. Dan itu nggak menentukan gitu loh, kalau recording akan jauh lebih bagus. Berarti kan Recording adalah penipuan gitu loh. Membuktikan. Berarti kan di situ emang ada, oh jurinya mampu nih menemukan mana yang bagus dan mana yang enggak, mana yang beneran bagus, mana yang enggak gitu loh. Mana yang layak, Mana yang enggak. Sama kayak aku bisa denger, aku nih bukan seorang juri gitu loh, bukan orang yang berkompeten dalam bidang itu. Tapi ketika aku dengerin lagu, aku tahu, oh ini nih di sini nih editingnya, oh ini nih maksudnya di sini autotune-nya misalnya, atau di sini nih manipulasinya. Itu tuh ada beberapa lagu yang kelihatan, dan ada beberapa lagu banyak bahkan yang bagus-bagus aja gitu loh. Mereka ya bener-bener perfect itu tadi, dan nggak bisa perfect kalau gini lah. Ibaratnya sesuatu yang perfect itu hasil dari yang baik sama yang baik. Buruk sama yang baik ya nggak bisa jadi perfect gitu loh. Benar. Jadi kalau misalnya kita record nih, kita rekamannya udah fales, ketika diedit, di mixing, di autotune gitu, itu nggak bisa jadi perfect. Betul. Kalau dibandingin sama orang yang misalnya vokalnya bagus, rekamannya bagus, terus editingnya bagus, perfect. ya perfect. Yeah. Tapi kalau misalnya emang vokalnya bagus, editingnya jelek juga sama aja jelek gitu. Itu mempengaruhi juga gitu. Yeah. Jadi kalau udah bagus ya bagus aja, kalau jelek ya jelek aja gitu. Betul. Ya, itu. Jadi akhirnya kan kejanggalan kita itu dalam artian terjawab gini. Kalau ada event kayak gitu, kita mending nggak ikut gitu loh.
kita udah mending mundur gitu loh. Sendiri. Iya, daripada ya kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa merubah situasi itu. Kita nih siapa sih gitu loh, cuman ya kita cuman mau beropini aja. Kalau gitu misalnya loh, ada yang tanya berarti lo nggak berani lo asli gimana Man? Bukan nggak berani, cuman akhirnya kembali ke kesempurnaan yang tadi. Bukan, ke level si event ini. Oke. Jadi ketika ada, ya bukannya aku sok tinggi, sok atau gimana itu enggak, cuman akhirnya kan kita mengikuti, aku mengikuti sebuah event, sebuah kompetisi itu kan dilihat dari keseriusan atau seberapa bagusnya sih event ini gitu loh. Berarti latar belakang juri juga. Iya, bukan masalah berani nggak berani. Berani, kita sebelum virtual lombanya live terus cuy. Karena koron ini yang bikin akhirnya kita ikut lomba virtual kan. Krunya udah ngantuk. Jadi sebelum ini kita ikut lomba live terus, maksudnya panggung beneran panggung gitu loh ya, kita berani. Juara nggak juara kita berani. Nggak gitu usah lomba deh. Kita nyanyi juga live gitu. Nah, kita perform ditonton orang live juga berani. Gitu loh. Kita melakukan itu. Cuman kenapa kita memilih untuk mundur atau menghindari ketika ada isu-isu atau fenomena yang ganjal itu, lebih untuk ke istilahnya menjaga hati sendiri gitu loh. Daripada nanti ngedumel sendiri, akhirnya ini kok gini, oh ini harusnya tuh gini. Pengalaman ya? Iya, pengalaman. Jadi nggak enak bro. Jadi kita berkarya kan apa ya, untuk senang-senang, untuk eksplorasi diri, untuk ekspresi diri. Kalau kita sudah dibatasi sebuah peraturan yang nggak jelas dasarnya apa, ya lebih baik enggak gitu loh. Terus aku mau ngomong apa tadi ya, lupa. Jadinya keganggu, ke distract, and then aku mau ngomong apa? Bentar. Apa tadi tuh? Puyung-puyuh. Apa man? Apa ya? Bukan. Aku tuh ada dua hal. Aku inget satu doang, yang satunya aku nggak ingat. Dan satunya apa? Recording. Ya adalah aku yang satunya lupa. Intinya, oh ini aku ingat. Obrolan kita ini bukan mau menjatuhkan pihak mana. Yes. Bukan mau ngerasa kita paling unggul juga. Balik lagi tadi kita udah bilang di awal bahwa ini sudut pandang kita sebagai orang yang pernah ikut lomba. Betul. Dan yang melakukan yang tahu sedikit kurang lebihnya tentang recording gitu. Live, konser. Kalau misalnya nanti di antara teman-teman tuh ada yang gue nih yang ngadain event, gue yang bikin kriteria ini, dan teman-teman punya alasan yang nggak tadi kita sebutin, maksudnya oh ada alasan lain, lo salah, ternyata pendapat kita salah gitu, ada fakta yang kita juga nggak tahu, boleh di share gitu loh, supaya akhirnya nggak muncul stigma-stigma yang salah-salah itu intinya tadi. Kan kita mau mengedukasi, sama-sama belajar gitu. Yes. Gitu. Bisa komen, atau kalau nggak mau kelihatan ya bisa DM gitulah, biar nanti akhirnya kita belajar juga. Ternyata kenapa ada aturan ini, dasarnya ini gitu kan. Mereka punya pendapat seperti ini, argumennya seperti ini gitu. Tapi kan kita juga sudah menjelaskan nih dari sisi kita gini ya, nih dari gitu. sisi kita gini, teknik-tekniknya, pengertiannya itu tadi apa aja. Atau gitu. mungkin misalnya sebagai seorang juri ada teknik yang emang nggak bisa didengar dari sebuah recording. Misal, nah, boleh tuh misalkan kan kita nggak tahu kan. Aku nggak bisa denger napasnya atau ada loh itu. Kalau di recording Vibranya, biasanya, gitu. nah napasnya dihilangin atau napasnya kebanyakan atau ya itu. Sekali lagi itu fenomena yang sebenarnya sering terjadi di lapangan gitu loh. Cuman ya kadang orang nggak peka dengan keadaan itu gitu. Aku mau kasih terakhir nih, mau kasih contoh satu lagi nih. Apa tuh? Kita sebut merek dikit ya.
Indonesian Idol atau apa sih lomba nyanyi satu lagi Mamma Mia. Mamma Mia, Idola Cilik. X Factor misalnya, atau The Voice misalkan. Okay. Nah itu mereka nih Umur gue ketawa. Mamma Mia. Ngakak. tua weh. Mita. Mereka nih lomba atau kompetisi vokal yang dinilai vokalnya, teknik bernyanyinya, suaranya, kualitas suaranya, nadanya, itu yang dinilai menjadi kriteria utamanya. Itu ekspresi dan lain sebagainya, kostum itu mendukung. Di event itu mereka nih pakai yang namanya sound system. Oke. Di yang namanya siaran TV, untuk bisa sampai ke pendengar pemirsa di rumah sampai ke TV kalian, itu melewati yang namanya sebuah recording yang akhirnya bisa di broadcast ke streaming TV teman-teman gitu loh. Mereka tetap melewati proses recording, mixing, mastering, melewati perangkat lunak, recording, editing, komplit semuanya untuk disampaikan ke penonton. Dewan juri yang di situ pun yang live duduk di depan peserta yang nyanyi, mereka pakai earphone. Untuk apa? Mendengarkan hasil mixingan atau hasil recordingan dari sound engineer, untuk mendengarkan detailnya, seberapa perfect pitch-nya, nadanya, cengkoknya, improve-nya, itu bisa terdengar semua lewat earphone si dewan juri. Jadi aku cuman mau kasih tahu gini, itu event besar TV, dilihat banyak orang, sekelas artis, itu recording. Sekali lagi recording. Dia enggak, istilahnya gini, dewan juri yang nonton itu atau penonton yang ada di stage, di studio itu enggak dengerin vokal tanpa mic, drum tanpa mic, keyboard tanpa sound, gitar tanpa sound. Oke. Mereka mendengarkan hasil dari sound out yang sudah melewati proses mixing, mastering itu tadi. Gampangnya gini deh, teman-teman yang nonton di TV sama di YouTube hasilnya bakal sama. Hasilnya sama. Tapi kalau nonton di Gitu. studio langsung sama di YouTube hasilnya beda. Hasilnya beda gitu loh. Tapi sama-sama dikeluarkan lewat sound system. Nah, itu dia. Melewati perangkat lunak yang sama. Betul. Melewati hardware atau perangkat keras yang sama, pengolahan data yang sama, sound engineer yang sama. Itu. Jadi sekali lagi aku mau tanya nih buat teman-teman atau ada orang yang beneran paham atau tahu tujuan dibuatnya peraturan atau pembatasan nggak boleh recording ini tuh sebenarnya Kenapa? Karena apa? Alasannya seperti apa? Dan ketakutan kalian tuh sebenarnya apa gitu loh? Ketika kompetisi nggak boleh direcord gitu loh. Itu. Jadi ya untuk pembelajaran bersama lah gitu. Contoh besarnya itu tadi, dari contoh simpel si fotografi itu tadi. Nggak bisa disaingkan HPA dengan HPA, merek yang berbeda, harga yang berbeda. Nggak bisa disaingkan. Nggak bisa di istilahnya dibandingkan gitu loh. Jelas kualitasnya jelas berbeda. Dengan kamera yang SLR kalian nyebut kamera profesional itu juga nggak bisa. Sama di audio pun seperti itu. Nggak bisa hanya dilihat, oh ini recording berarti kamu menipu. Sebenarnya kamu jelek tapi jadi bagus. Terus yang nggak recording sebenarnya kamu bagus jadi jelek. Tidak. Gitu. Jadi kita udah bahas banyak banget ya tadi. Iya, ini nggak tahu nih videonya durasinya berapa. Pokoknya ya 1 jam. aku harap kalian Nonton nonton sampai habis biar dan nggak sepotong. ya jangan ada yang kelewat, jangan di skip karena
ya sama aja, ini akan jadi bahaya banget gitu loh ketika kalian nontonnya nggak lengkap gitu, karena kita di sini berusaha untuk membahas tuntas dan berdiskusi juga sama teman-teman untuk mencari jawaban tentang kerisauan hati ini. Jadi biar nanti kita semangat buat ikut lomba yang akan datang. Yang itu kayak gitu, yang nggak boleh recording. Nah, aku mau simpulin dikit ya. Jadi Ya. tadi kita udah bahas tentang kesimpulan. kompetisi Ya. itu pokoknya melakukan hal yang terbaik gitu kan. Yang apa yang kita bisa, jangan sampai ada cacat gitu. Betul. Terus kalau recording itu adalah proses memperbaiki atau mempercantik gitu kali. Ya, menyusun. Menyusun semuanya untuk jadi perfect itu tadi, Iya. supaya Harmonis. tujuan di awal itu dapat harmonis. Terus yang ketiga itu tadi tentang sebenarnya penting nggak sih atau boleh nggak Iya. sih kalau kompetisi itu di record atau nggak melalui tahap itu? Kalau menurut aku perlu, penting. Karena yaitu dari apa yang kita sudah obrolkan tadi, untuk menampilkan yang terbaik. Kayak itu aja. Kalaupun kalian nggak mau pakai, itu nggak masalah. Cuman bagi orang yang menganggap itu, diperbolehkan gitu. nah itu diperbolehkan, itu akan menjadi hal yang penting. Oke. Jadi nggak ada peraturan harus di-record, Nah, tapi boleh di-record. boleh gitu ya. di-record. Jadi orang yang punya keterbatasan juga tetap bisa ikut gitu Betul. ya. Oke. Kalau kata Ivan boleh, berarti di-record nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa. kata aku sesuai pengalaman juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Ya. Boleh Pokoknya atau enggak? kalian boleh komentar apapun, kasih masukan apapun, kritikan. Mau nyacat gitu, mungkin Nah, pendapat mau kita ada yang salah juga, it's okay. kita gitu. So, cukup segitu aja. Iya, udah kepanjangan ya Pak, obrolan kuotanya kita hari ini. ASEAN. Oke, Iya. kita tutup. Pokoknya terus ikutin channel ini. Buat kalian yang baru mampir, langsung aja subscribe. Pokoknya kalian nggak akan nyesel. Kita akan kasih edukasi-edukasi yang lainnya. Betul. Kita akan hadirkan orang-orang yang Bukan aku lagi, supaya nggak bosen ya, ya. gitu lah. Intinya mungkin musisi-musisi hebat atau kreator-kreator yang luar biasa. Kita Atau akan- mungkin minggu depan, maksudnya di lain waktu orang yang mengadakan event gitu bisa duduk kita di sini bisa untuk duduk di sini sharing dan langsung. ngobrol bareng. Kalau dari kalian mungkin ada yang pernah ngalamin itu, terus gue mau dong ngomong di channel lo, it's okay, Nah, come here. kita ya pokoknya saling support aja. Itu kita akan memberikan yang terbaik. Like kalau kalian suka, comment, share, and see you on next video. Ngosak asik, Ngobrol asik seputar musik. Bye bye.